kasih untuk waktu yang dikasih kepada saya. Pertama, jujur saya gugup ya berdiri di sini di depan senior saya. Jadi pertama saya disuruh sama Ana Maria kalau untuk memberikan materi di IHT. Pertama saya tolak karena saya takut gitu. Tapi Ana Maria bilang itu pasti bisa karena aku sudah biasa gitu. Jadi saya berusaha untuk dapat menyampaikan materi. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini saya akan memberikan materi tentang membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Nah, ada kata interaktif. Mungkin Bapak Ibu guru bisa bantu saya. Apa sih itu interaktif? Timbal balik. Ya betul, timbal balik. Ya, jadi interaktif itu adalah suatu kegiatan timbal balik ya. Jadi ada aksi, ada reaksi gitu. Jadi bisa kita terapkan di pembelajaran kita setiap hari. Jadi jangan hanya guru saja ya aktif, tapi siswa juga harus aktif gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit saja sebelum kita menerima materi. Jadi media apa yang sering dipakai Bapak Ibu untuk mengajar? Mungkin bisa diinfokan ini media apa saja yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu selama ini. Selama mengajar pasti sudah banyak ya pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar di kelas menggunakan banyak media. Kira-kira media apa yang sering Bapak Ibu gunakan ketika mengajar? Mungkin Anasri Canva. Nah, Canva itu kan baru-baru toh. Sebelum-sebelumnya nih PPT ya, PowerPoint. Mungkin ada lagi selain PPT? Alat peraga ya? Ya, alat peraga. Nah, sudah mulai masuk ke arah materi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Canva? Sudah ya? Atau ada yang belum pernah nih menyentuh Canva? Pasti semuanya sudah ya, karena Canva itu sudah sangat kekinian. Nah, jadi apa sih itu Canva? Jadi Canva itu aplikasi yang digunakan untuk membuat desain grafis yang mudah dan instan. Apakah betul Bapak, mudah atau instan? Betul ya, kalau menurut saya itu betul sangat mudah dan instan. Karena apa? Karena apa yang kita perlukan untuk media-media pembelajaran atau perangkat-perangkat yang kita mau pakai itu pasti ada di situ. Dia punya format-format, dia punya desain-desain yang kita tinggal istilahnya tinggal ganti begitu, tinggal edit-edit sedikit. Nah, jadi di dalam Canva itu kita bisa membuat berbagai macam desain. Di antaranya itu ada media pembelajaran, ada video pembelajaran, presentasi, LKPD atau lembar kerja peserta didik, poster, microblog, infografis, masih banyak. Bisa membuat kuis dari Canva ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya tidak banyak memberikan materi, tapi kita langsung praktek. Jadi Ana Maria sudah sampaikan bahwa kita semua harus membawa laptop. Nah, saya memberitahukan bahwa Canva ini dia menggunakan internet. Jadi Bapak Ibu bisa sambungkan sekarang internet ke laptop masing-masing, kemudian membuka Canva, bisa dalam Google Chrome, Microsoft Office bisa. Nah, ingat ya, awalnya itu interaktif. Jadi kita buat media pembelajaran semenarik mungkin yang membuat kelas kita aktif. Nah, di sini saya tampilkan ada berbagai macam ya, bisa tampilkan layar penuh, presenter, rekam, putar otomatis yang tidak harus kita tekan-tekan. Di sini saya tampilkan layar penuh. Nah, interaktif.
Jadi saya tekan start di sini, kemudian dia muncul ini. Nah, jadi media pembelajaran ini membantu kita ya Bapak Ibu Guru. Contohnya adalah observasi, kita lupa menyampaikan motivasi, kita lupa menyampaikan persepsi. Nah, dari media pembelajaran ini membantu kita supaya kita ingat, supaya kita tidak terlewat gitu. Nah, di sini ada menunya ya, menu yang akan kita sampaikan kepada anak murid. Di sini ada motivasi, persepsi, tujuan, materi, video pembelajaran, diskusi, ice breaking. Jadi tadi saya sudah bilang Bapak Ibu siapkan modul ajar 1 untuk kita buat. Nah, di sini kalau saya tekan di sini langsung muncul ke motivasi. Nah, ini motivasi untuk pembelajaran koordinat kartesius ya. Nah, kemudian saya tekan ini, dia kembali. Nah, sebenarnya ini kita sudah pakai di PowerPoint. Tapi menurut saya di PowerPoint itu sangat susah gitu. Sampai sekarang juga saya tidak bisa. Tapi karena adanya Canva ini sangat mudah Bapak Ibu. Nah, ini persepsi, dia langsung muncul ke sini. Persepsi mengingat kembali materi sebelumnya. Kemudian tujuan. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Mungkin sebelumnya itu Bapak Ibu kalau mau menyampaikan tujuan pembelajaran itu ada yang menulis di papan tulis. Nah, itu kan membuang waktu ya. Nah, dengan adanya media ini mengefisiensi waktu. Jadi banyaknya di materi gitu. Atau mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah membuat seperti ini? Namanya hyperlink. Menambahkan tautan. Oke, jadi semuanya sudah menyalakan laptopnya? Sudah membuka Canva? Sudah. Coba bahasa Inggris. Sudah ada? Apel bahasa Inggris? SMP 6 Semangat. SMP 6 Luar biasa. SMP 6 Yes. Bapak Ibu masih semangat? Semangat sekali Bapak Ibu, semangat sekali mengikuti apa yang Ibu Diana memberikan. Bapak Ibu ada PR dari Ibu Diana toh? Ada. Iya, jadi kita punya materi ini tidak sampai di hari ini. Tolong pulang dikerjakan karena besok pagi kita lanjut dengan materi ini. Yang tidak bawa perangkat, laptop dan segala macam, Bapak Ibu jangan masuk ruangan kosong, harus berusaha. Sekolah punya ada, bisa datang langsung ngomong di Pak Konor. Atau minta izin dulu di Ibu dan langsung bilang, Ibu kami bisa pakai perangkat yang ada di sekolah karena laptop begini-begini. Seperti itu, jangan kita datang kemudian kita nonton teman yang lain. Teknologi semakin canggih Bapak Ibu. Kalau kita tidak upgrade kita punya pengetahuan, nanti kita biasa-biasa saja. Harus jadi orang yang luar biasa. Seperti itu, jadi besok pagi kita akan lanjut dengan Canva ini. PR yang dibuat yang diberikan tolong dikerjakan. Baru kita lanjut dengan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran besok harus selesai dan dijilid. Jadi besok harus punya laptop atau PC digunakan masing-masing untuk buat perangkat pembelajaran mulai dari cover sampai ke KKTP di belakang. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang tidak punya perangkat, datang lebih pagi dan harus berusaha bagaimana untuk punya hal itu. Ya, kita lanjut. Karena dari tadi nih semua ini Gen Z kah yang di depan, jadi dia laju terus. Kita yang duduk sabar, kita sudah sampai di video YouTube, kita masih di start belum. Ya bisa berdiri. Oh sudah ya. Yang aman sebenarnya berdiri ya. Kalau sudah dapat pasangan berdiri berhadapan masing-masing kertas tutup muka. Balik ke sini kan? Iya,
Masing-masing kertas kita buka masing-masing Oke, sudah dapat pasangan berhadapan dengan pasangannya. Masing-masing kertas tutup mukanya masing-masing, kita senam muka ya. Jadi teman-teman ketika musik bunyi, teman-teman harus buat ekspresi di muka. Ekspresinya terserah mau begitu terserah. Pokoknya ekspresi di muka teman-teman masing-masing. Seandainya kertas itu kaca ya, cermin. Jadi buat ketika musik berhenti, teman-teman kalau pas pada tetap begitu ya, tidak boleh ganti. Jadi bukan pas ada bagaimana kah, tidak boleh ganti. Nanti saya kasih apa-apa lagi setelah itu. Oke, kita mulai ya. Oke, bisa lanjut senam mukanya. Senam muka. Buat ekspresi ya, ekspresi tidak ada senyum-senyum saja. Kalau senyum-senyum kan tidak. Ekspresi gini tidak. Tak kotor deh, tidak boleh buka mukanya. Yang kan tetap dibuka. Ekspresinya. Muka tetap begitu. Turunkan kertas, lihat teman. Sudah kenyang tertawa. Lihat temannya. Turunkan kertas baik-baik. Adakah yang ekspresinya aneh? Lihat dengan gue seperti batu-batu. Oke, tutup muka lagi. Tutup muka lagi. Ekspresi. Buka kertasnya. Buka kertasnya. Sudah ada yang bisa tahan ya ekspresi bukan. Fajar main aman loh. Fajar main aman. Oke teman-teman, itu hanya sekedar dan tadi teman-teman saya lihat. Teman-teman duduk di depan laptop sampai sabar please dulu. Jadi kita senam-senam muka sedikit supaya tidak cepat tua. Sudah bisa kembali ke tempat duduk. Sebelumnya kita punya IHT kali ini dengan tema GPS Find the Way. Bapak Ibu, GPS artinya apa secara umum? Ya, mencari tempat tujuan, mencari apa lah gitu, alamat dan segala macam. Find the way, guru bahasa Inggris. Tapi ini yang suka game pasti tahu. Find the way, temukan caranya. Kita punya tema kali ini, gali informasi, praktekkan, sebarkan. Bapak Ibu, kita ini bukan hal yang baru, hal yang lama, sepertinya dia terkubur. Jadi kemarin ada kode etik, ini Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru kuliah keguruan pasti kode etik itu disampaikan. Jadi kita hanya menggali ulang hal itu supaya kita kedepannya kita berjalan sesuai itu. Dan kita punya rencana, RKT dan segala macam kita berjalan sesuai dengan itu. Waktu kita kuliah keguruan pun pasti dosen ada yang pernah mengajar tentang ini. Gaya belajar siswa, 3 learning style.
Siswa punya gaya belajar ada visual, audio, kinestetik, bahkan ada satu lagi menulis dan mendengar. Ada satu lagi, tapi yang paling banyak seperti ini. Visual melihat informasi menggunakan media, gambar, slide, diagram, peta, dan lain-lain. Audio mendengarkan informasi akibat aktif berdiskusi, mendengarkan cerita, menghafal dengan suara, melakukan, mengeksplor lingkungan, membuat gaya, dan lain-lain. Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi kita dituntut untuk mengajar sesuai dengan 3 gaya belajar itu. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa oh saya harus cari siswa yang belajar dengan video, visual, dia kelompok sendiri, dengan audio dia kelompok sendiri, dengan kinestetik kelompok. Tidak Bapak Ibu. Diferensiasi bukan seperti itu. Memang dia bisa buat kelompok sendiri ketika kita kasih tugas. Tapi ketika mengajar, Bapak Ibu kalau bilang pikir buat kelompok ini sendiri, buat kelompok ini sendiri, Bapak Ibu mau mengajar model bagaimana? Di kelompok video visual Bapak Ibu mengajar bagaimana, di kelompok audio Bapak Ibu mengajar bagaimana, di kelompok kinestetik belajar bagaimana? Tidak bisa, Bapak Ibu punya badan cuma satu, tidak bisa dibagi 3. Jadi ini 3 gaya belajar siswa. Bapak Ibu ada di bawah sekali, saya juga tidak tahu, tapi Bapak Ibu tolong tebak dan besok kasih tahu saya. Kita tebak sedikit ini. Aku selalu bersamamu di sekolah, tapi kamu sering lupa membawaku. Tanpaku, tugasmu tak bisa selesai dengan benar. Aku bukan guru, bukan teman, tapi sangat penting. Siapakah aku? Komponen pembelajaran dalam diferensiasi. Ada 3 komponen dalam pembelajaran diferensiasi yang dapat diterapkan oleh guru, yaitu ini paling penting dalam modul ajar kalau kita buat pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi konten. Diferensiasi ini menangani apa yang dipelajari siswa. Guru menyesuaikan materi pengajaran berdasarkan kesiapan akademis, minat, dan profil pembelajaran individu siswa. Dari tadi saya bilang Bapak Ibu tidak perlu bagi kelompok, visual sendiri, kinestetik sendiri, audio sendiri. Di konten ini Bapak Ibu silahkan buat bagaimana caranya semua siswa dengan gaya belajar itu bisa menerima. Itu sebabnya kenapa sebelum pembelajaran diferensiasi saya minta Ibu Diana buat Canva, pembelajaran aktif melalui Canva. Jadi ketika Bapak Ibu menerangkan di depan, ketika Bapak Ibu menerangkan, Bapak Ibu sudah tampilkan slide, itu diferensiasi konten. Jadi Bapak Ibu menerangkan ke siswa, jadi yang mendengar dia bisa mendengar, yang melihat dia melihat, bahkan kalau ada yang bisa baru bergerak, bergerak. Jadi tidak perlu untuk membagi, aduh ini nanti saya mengajar yang ini bagaimana, yang ini bagaimana. Akhirnya kita pikir itu sampai kita masuk di kelas kita tidak tahu mau buat seperti apa. Ketika Bapak Ibu mengajar dengan gambar, dengan gaya, dengan misalnya kalau bahasa Inggris verb begitu, run, anak-anak tahu oh run itu artinya lari, tidak perlu kita kasih arti. Walk, anak-anak tahu langsung, seperti itu. Jadi itu diferensiasi konten. Nanti Bapak Ibu sebentar, Bapak Ibu kalau masih ada waktu, Bapak Ibu lihat Bapak Ibu punya modul ajar, apakah ada konten di situ atau tidak. Diferensiasi proses. Jenis ini menargetkan bagaimana siswa memahami informasi baru. Fokus di sini adalah pada diversifikasi metode dan format yang digunakan untuk mengajarkan materi agar sesuai dengan gaya belajar. Setiap hari apakah ada melakukan tegur sapa kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu? Selalu. Always ya. Terima kasih Ibu sudah menggunakan bahasa Inggris. Selalu ya. Nah, apa tujuan dari Bapak Ibu melakukan tegur sapa? Lebih enak kalau Ibu bicara di
keakraban sesama guru. Baik. Untuk menambah keakraban sesama guru. Selain itu ada lagi Bapak Ibu? Komunikasi, ya itu salah satu bentuk kita berkomunikasi. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak apa-apa, jawab saja. Mau salah, tidak ada yang salah sebenarnya. Untuk mengetahui kondisi siswa pada pagi hari. Baik, terima kasih banyak Ibu punya jawaban. Sebenarnya sudah merangkum kita punya materi, jadi saya pulang. Oke, jadi sebenarnya salam sapa itu bukan hanya untuk berkomunikasi, tapi cara kita untuk mengetahui, menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan itu yang akan Bapak Ibu lakukan kepada anak-anak Bapak Ibu, supaya kita tahu kondisi mereka. Kenapa ya anak ini dia belajar malas sekali. Tapi sebelum itu saya ada punya sesuatu. Bapak Ibu silakan lihat ini lalu pikirkan. Itu kira-kira gambarnya tentang apa, perasaannya seperti apa, dan bisa membuat cerita, skenario singkat juga dari gambar tersebut. Ya, biasanya semua orang punya persepsi akan beda, jadi saya suka sekali mendengarkan persepsi yang berbeda. Oke, itu Bapak Ibu mungkin bisa lihat gambarnya. Saya kasih waktu Bapak Ibu, silakan berpikir dulu di dalam pikiran Bapak Ibu, tidak boleh berdiskusi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama kakak saya. Nama saya Yohana Tandililing. Setelah melihat gambar yang ditunjukkan Miss tadi, ini menurut persepsi saya, bisa saja gadis ini terkejut melihat sesuatu yang sangat luar biasa, dan bisa juga dia kaget mendengar mungkin temannya yang berbicara tentang hal yang baru dia dengar di saat itu, dan juga syok, tidak menyangka bahwa kenapa hal itu bisa terjadi. Itu menurut pemikiran saya dari ekspresi gambar yang di depan. Mungkin teman-teman lain ada tambahan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu, saya mau ajarkan. Mari kita kasih satu reward, satu tepuk buat Ibu. Satu tepuk saja Bapak Ibu. Satu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau kasih tahu? Ya, mari. Raifoy. Ya baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Perlu kenalan? Ya baik, perkenalkan nama saya Minar Ningsi, nama Jawa tapi orang Papua. Ya baik, untuk gambar yang ada di slide di depan, menurut saya itu ekspresi dari seseorang. Jadi situ gambar nona atau ibu muda, kita tidak tahu karena belum tahu identitasnya, statusnya. Dia terkejut ya, atau reaksinya bisa spontan terkejut, terheran-heran ya atas sesuatu yang terjadi. Jadi di situ ekspresinya kaget atau terheran-heran. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu. Mari kita kasih satu tepuk buat Ibu. Dari jawaban ibu-ibu sekalian, itu bisa kita baca dari ekspresi wajah. Nah, tapi Bapak Ibu, apakah jawabannya bisa betul atau salah? Belum tentu. Oke, mari silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Sanifa. Kalau menurut saya dari gambar di slide ini tentang keheranan sesuatu yang terjadi dan tidak disangka serta tidak diduga hal itu terjadi, sehingga ekspresinya seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Mari kita kasih satu tepuk buat Ibu. Iya, jadi jawaban ibu-ibu sekalian itu bisa benar, bisa tidak, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah kita menganalisis dengan cara apa Ibu? Bagaimana cara melihat sepenuhnya? Caranya? Berinteraksi caranya? Bapak Ibu kasih jawaban yang jangan buat saya kasih pertanyaan. Kalau ini bertanya, komunikasi. Berarti kita bertanya Bapak Ibu.
bertanya saja untuk membuktikan bahwa kenapa ya ekspresinya seperti itu, apa yang menyebabkan. Nah, dan hal itu yang akan kita lakukan dalam pembelajaran sel, Bapak Ibu. Jadi kenapa social emotional learning itu sangat penting di sekolah? Ada beberapa poin penting. Nah, tadi saya ada sedikit berbicara dengan Ibu Maria, kenapa sampai topik ini harus dibahas di SMP 6? Karena ada sedikit informasi, yaitu anak sulit fokus ataupun anak dari rumah itu tidak siap untuk belajar. Kenapa ya? Apa yang membuat mereka seperti itu? Dan daripada mencari tahu apa yang membuat mereka seperti itu, lebih baik kita menyediakan tempat untuk mereka bisa belajar dengan nyaman, yaitu salah satunya dengan menerapkan pembelajaran social emotional learning. Right boy. Right boy. Right boy. Right boy. Onomi. Reman. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Apa kabar? Semangat pagi. Pagi. SMP luar biasa. Biar siang, semangat harus pagi. Ulang lagi. Semangat pagi. Pagi. SMP luar biasa. Murah. SMP semangat. SMP 6 luar biasa. SMP 6 yes. Beritahu sama tetangga di sebelah Kotra Goso. Ini sama yang ruang belakang. Bisa sama tetangga Kotra Goso. Ruang belakang. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang saya peroleh dan materi yang saya sampaikan pada saat ini sesuai dengan jadwal itu refleksi. Jadi saya tahu ini materi yang saya sampaikan ini kemarin. Jadi saya lihat itu jadwalnya ada di mana, ada di grup. Lalu saya lihat di bagian keterangan pemateri, lihat begini, Ibu Christina Yudhoyono juga ada nama di situ. Terus materinya apa? Refleksi. Terus apa yang saya mau sampaikan? Saya bingung di situ. Refleksi terhadap apa? Saya sendiri atau refleksi pelaksanaan 2 kegiatan ini, 2 hari ini, atau refleksi apa yang saya mau sampaikan? Saya bingung sendiri. Tetapi tidak mengurangi semangat untuk kita refleksi bersama. Refleksi berarti kita melihat kembali perjalanan satuan pendidikan ini dari setiap aspek dan kita berpacu dengan cepat di tahun pembelajaran yang baru. Sebelum masuk pada materi ini kita melihat dulu ini masalah refleksi, jadi kita melihat kembali dan saya meminta untuk Ibu Diana memutar sebuah video. Saya memohon kepada anak Kepsek tolong menilai siapa yang goyang terheboh dan terheboh. Jadi pada kesempatan saya membuat banyak permainan. Bapak Ibu berdiri dulu. Ini refleksi, jadi kita melihat kembali. Refleksi, jadi kita melihat kembali apa yang kita buat kemarin.
Ibu, silakan. Oke, demikian, lanjut lagi. Ada ini. Terima kasih, tepuk tangan. Langkah berikutnya, anak KFC, tolong tentukan siapa yang terheboh, goyang terheboh. Yang terheboh di hari pertama. Goyang terheboh di sesi pertama atau hari pertama. Peserta yang aktif, peserta aktif dari pertama sampai dengan yang terakhir. Baik, peserta yang aktif ya, kalau goyang tuh semua goyang. Peserta yang paling aktif mengikuti dari pertama Ibu Sri Suhartina. Minta maaf, pertama satu ini dari Ate ada satu tidak hadir hari ini, goyang terhebat ini. Yang kedua anak Sri juga, maksudnya Sri Warma. Anak tidak bohong. Dengan Ibu Sonda.
Mereka mendapat hadiah. Kemarin tidak dapat hadiah, toh hari ini dapat. Bagi dong. Makan sama-sama. Foto dulu. Musik nggak? Bagi. Goyang dulu. Goyang dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk pada acara refleksi. Tadi dari awal pembicaraan saya sudah sampaikan bahwa apa yang saya mau bawakan ini saya tidak tahu refleksi apa. Tetapi di sini refleksi tahun pelajaran 2024 dan 2025. Terhadap apa kita refleksi? Terhadap kita punya satuan pendidikan. Lembaga pendidikan dengan satuan pendidikan itu beda. Kita ada di satuan pendidikan. Oke, next. Ini tim refleksi adalah kita semua yang ada dalam sini. Lanjut. Saya harus pindah karena tidak pakai kacamata. Ini refleksi satuan pendidikan. Ini merupakan sebuah evaluasi diri. Evaluasi diri itu terhadap diri apa? Di sekolah, dan juga di dalamnya ada personil atau manusia-manusia kita semua ini. Itu evaluasinya apanya yang dievaluasi? Itu hal-hal yang krusial atau sangat penting atau sangat genting yang kita harus loncat maju di tahun pelajaran baru ini. Bagaimana refleksi pendidikan bukan hanya sebuah aktivitas. Ya, bukan hanya sebuah aktivitas, tapi refleksi itu mulai dari pola pikir. Ya, pola pikir yang harus terus dikembangkan dan diwujud nyatakan dalam setiap aspek di dunia pendidikan. Next. Ini refleksi singkat terhadap kurikulum. Kekuatan kita di SMP satuan pendidikan kita itu sebagian besar kita guru ini sarjana. Itu kekuatan kita, Bapak Ibu. Dan juga kemarin bagian kurikulum sudah sampaikan bahwa salut buat teman-teman guru yang sudah menggunakan digital atau sudah menggunakan digital sebagai media pembelajaran. Itu kekuatan kita. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga akan berpisah dari tempat ini. Kami mohon penyertaan Tuhan tibakan di tempat tinggal kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, di akhir dari kegiatan IHT kami ada jamuan kasih yang boleh disediakan oleh seksi konsumsi. Sebelum kami menikmati berkat Tuhan, kami mohon Tuhan menjamah berkat yang akan kami nikmati. Berkati juga seksi konsumsi, kembalikan berkat yang berlimpah ganda kepada seksi konsumsi. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan rasa syukur kami. Amin. Terima kasih buat dua-duanya. Halo juga buat anak T10 yang sudah mengikuti kegiatan dari pagi sampai sekarang. Tetap semangat, Tuhan berkati kita semua, berkati kekuatan dan kesehatan. Besok kita kembali ke tempat yang sama untuk mengikuti kegiatan IHT hari terakhir. Selamat menikmati berkat pada siang hari ini. Tuhan berkati, sampai ketemu esok hari. Salam